Bapak Ibu dan teman-teman semua, selamat berjumpa kembali dalam tutorial ya, yang kali ini akan saya saya sajikan tentang tutorial membuat eh, outline ya, outline atau kerangka karangan, buku, laporan, penelitian dan sebagainya. Ini contoh yang sudah jadi. Itu adalah buku saya yang berjudul Tata Bahasa Jawa Kuna. Nah, eh, di sini nanti saya akan mencontohkan untuk pembuatan yang baru, ya, pembuatan yang baru. Nah, materi ini sebenarnya eh, merupakan materi yang saya sajikan pada pertemuan atau workshop oleh guru-guru agama Hindu ya, yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenak DIY pada tanggal 20 Maret 2022 hari Minggu ya. Itu dengan materi yang saya sampaikan meningkatkan kualitas guru pendidikan agama Hindu dalam penyusunan karya ilmiah. Nah, kita akan ke masuk membuat file baru ya, file baru. Nah, untuk outline yang biasa kita pakai ya, itu nanti kan ada mulai dari kata pengantar, pengesahan dan sebagainya. Nah, saya akan coba ambil dari sini saja ya, ini yang sudah ada. Saya ambil dari sini, kemudian saya pastekan aja di sini ya. Kita pastekan di sini. Nah, sebelum membuat outline ini nanti silahkan di setel dulu di halamannya ya. Silahkan sesuaikan dengan permintaan. Apakah nanti mau pakai A4, A5 dan sebagainya. Ini saya coba untuk misalnya ini ya yang umum misalnya 3, 4, 3, 3. Oke. Nah, sudah. Nah, ini untuk fontnya saya pakai Times New Roman. Nah, ini karena ini judul, saya akan jadikan menjadi huruf besar. Ya. Nah, untuk spasinya saya pakai 1,5 ya. Ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita buat satu dulu, nanti tinggal di format painter untuk semua ya. Ini yang paling atas, ini judul. Untuk membuat outline itu kita bisa menggunakan heading ya, heading 1, heading 2 dan seterusnya. Ya, nanti kalau nggak muncul bisa klik di sana atau nanti pakai yang pakai apa namanya style sendiri juga nggak apa-apa. Ya, nanti di sini masih banyak. Silakan nanti dicari sendiri. Tapi ini saya contohkan heading, mungkin heading 1 dan 2 saja. Nah, setelah kita klik di sini, kita klik heading, maka nanti di navigation pane-nya ini akan muncul. Ya, akan muncul langsung otomatis judul di sini. Nah, biasanya otomatis akan muncul navigation pane ini untuk Office yang terbaru. Tapi kalau tidak muncul, silahkan diklik view, kemudian dicentang ini navigation pane, maka nanti akan muncul di sini. Nah, kemudian setelah kita klik heading, biasanya nanti defaultnya fontnya tidak sama. Ini tinggal kita nyamakan saja. Ya, kita klik Times New Roman. Ya, kita samakan ini 12. Kemudian warna fontnya, ya, fontnya warnanya hitam. Ya, oke. Sekarang kita coba lihat cek format paragrafnya. Nah, kalau format paragraf untuk judul mungkin bisa kita atur ya, before-nya itu 24 misalnya, after-nya berapa misalnya, 24 atau 18, monggo silahkan diatur sesuai kebutuhan.
Kemudian jangan lupa di line page break line and page break ini otomatis ketika diklik heading, ketiga-tiganya ini akan biasanya defaultnya ada tercentang. Nanti untuk pengaturan bisa melalui apa namanya setting tersendiri di Word-nya. Tapi ini nggak perlu. Ini kita kalau memang mau butuh, kalau yang ini jelas butuh ya, apa namanya open controlnya, kemudian keep with the next ini atau keep lines together ini dengan supaya nanti dia dengan misalnya judul dengan bagian bawahnya itu dia akan tetap terkonek. Jadi kalau misalnya apa tidak mungkin akan terpisah gitu loh. Jadi dia akan tetap menjadi satu gitu. Tetapi yang paling penting juga untuk judul itu biasanya kan dimulai dari halaman 1 atau halaman baru. Maka ini kita pakai page break before. Kita klik, kalau sudah oke. Nah, kalau sudah ini kelihatan di sana sudah muncul tadi ya. Nah, fungsi dari page break itu nanti adalah, jadi ini kebetulan di halaman 1 sehingga sebelumnya kan tidak ada halaman. Kalau dia itu bergabung dengan halaman sebelumnya, ya maka page break nanti otomatis akan mengarahkan yang di page break itu ke halaman baru. Contoh, ya, ini sekarang kita format painter supaya halaman pengesahan sampai lampiran ini nanti formatnya sama kayak format judul. Ya kita klik format painter, ya kemudian kita tinggal drag ke sini ya di blok, ya, blok, oke. Nah ini sudah kelihatan di navigasinya, ya. Jadi judul, halaman pengesahan, kata pengantar sampai lampiran itu sudah formatnya sama dengan judul tadi. Ya, ini. Nah, sekarang halaman pengesahan, kenapa dia otomatis menjadi halaman 2? Tadi di halaman 1 karena pakai page break tadi, ya, termasuk lampiran ini sama, ya. Jadi pakai page break. Jadi otomatis dia akan menjadi halaman baru. Jadi kita tidak perlu lagi pakai enter itu ya. Karena nanti kalau enter, begitu ada pengeditan, ada penambahan di atasnya itu ada teks, maka biasanya yang seharusnya tidak masuk di halaman yang satu halaman dengan judul bab itu akan ada yang ketelisur di sana ya. Ini. Nah, kalau sudah, nah sekarang ini, nah ini ya ini harus dijadikan tersendiri ya. Daftar tabel, daftar gambar. Oke. Kalau sudah, sekarang untuk judul bab, biasanya di bab 1 itu kan ada tulisan bab 1 ini ya. Bab 1 pendahuluan. Nah, supaya ini nanti di navigasi ini dia tetap menjadi satu, artinya tidak berupa heading yang terpisah, maka jangan di enter. Kalau di enter kelihatan nanti di sini langsung masuk di headingnya beda ini. Jadi headingnya beda, belum satu kesatuan. Nah, supaya dia tidak menjadi satu, ya, saya pakai Ctrl Z saja. Ya, saya tambahkan lagi bab 1. Maka yang harus dilakukan adalah Shift Enter. Nah, Shift Enter dia susunannya atas bawah seperti laporan atau buku-buku pada umumnya, tetapi di navigasinya dia tetap. Ya, ini bab 2, Shift Enter. Ya, bab 3, Shift Enter. Bab 4, Shift Enter. Bab 5, bab ini ya. Bab 5 penutup biasanya ya. Penutup. Nah, Shift Enter. Ya. Bab 5 penutup, Shift Enter. Jadi ini tidak perlu dispasi ya, Shift Enter langsung ya. Kemudian ini sudah menjadi
heading 1. Nah, sekarang kalau pakai heading 2 bagaimana? Biasanya kan kalau bab penutup biasanya kan ada kesimpulan sama saran, misalnya seperti ini. Ya, ini kesimpulan dan saran. Ini timesnya Roman juga kita samakan, ya. Kesimpulan saran, tapi ini pakai heading 2. Bagaimana caranya? Ya, ini tinggal klik aja di sini heading 2. Nah, kemudian kalau untuk penomoran babnya, ya biasanya kan ada yang pakai A, ada yang 1.1, 2.1, 3.1 dan seterusnya. Nah, di sini saya contohkan yang pakai A. Ya, kemudian kita atur demikian rupa supaya rapi, ya. Nah, ini kalau ini sudah ada headingnya, sudah ada nomor babnya. Nah, kita tinggal nyari ini, ya. Nah, ini kalau ini boleh sesuai dengan kebutuhan, ya, atau aturan atau gaya selingkungnya, monggo silahkan. Nanti berapa spasinya dan sebagainya. Nah, ini saya pakai coba sebagai contoh, spasi yang atas itu 12, spasi yang bawahnya atau afternya itu 6 pt. Nah, kalau sudah kita klik juga format painter, kita masukkan di saran, maka nanti otomatis di sini akan langsung. Jadi kalau sudah seperti itu, kita tinggal menulis, ya, bagian-bagiannya, ya, dan seterusnya. Nah, silakan nanti kalau itu kan pasti bisa semua, ya. Nah, kalau sudah, ya, ini setelah di heading, ya, ini kelihatan, ya, kelihatan di heading, ini otomatis bisa dipakai untuk membuat daftar isi, ya. Jadi kalau kita membuat daftar isi dari heading, itu caranya sangat-sangat mudah dan kita tidak perlu lagi membuat daftar isi secara manual, ya. Mengapa? Karena dengan menggunakan heading itu otomatis nanti akan juga sekaligus bisa digunakan sebagai bookmark atau digunakan untuk daftar isi otomatis. Caranya bagaimana? Kita klik reference, ya. Ini klik table of contents, ya, bisa pakai otomatis, yang otomatis tabel 1, 2 dan seterusnya. Tapi saya akan coba di sini pakai yang custom. Nah, nanti kalau heading levelnya itu ada 5 dan seterusnya, ini bisa ditambah, ya. Bisa ditambah. Nah, tapi karena di sini pakai heading 2 saja, ya, ini saya pakai show level sampai heading 2. Kemudian formatnya bisa memilih mau template yang klasik, distintif, dan seterusnya. Saya coba pakai yang ini. Kemudian tab leadernya ini juga bisa yang garis atau garis putus-putus atau titik-titik-titik. Ya, ini saya coba yang ini, ya. Nah, kalau sudah kita tinggal klik aja, oke. Nah, maka secara otomatis ini sudah menjadi daftar isi, ya. Ini sudah menjadi daftar isi dan sangat-sangat mudah sekali. Jadi tidak lagi kita menggunakan daftar isi yang manual, ya, apalagi pakai tabel-tabel dan seterusnya, ya. Ini sangat menyusahkan. Nah, kelebihan yang berikutnya adalah dari daftar isi ini yang otomatis ini sekaligus menjadi bisa menjadi bookmark, ya. Jadi kalau misalnya kita mau kontrol, ya, kita klik kontrol kemudian kita arahkan di kursornya di sini, maka ketika kita klik maka dia akan langsung menuju ke sana, ke yang dituju, ya. Nah, ada bab 2 tinjauan pustaka. Coba ini saya mau ke kesimpulan saran, klik kesimpulan langsung menuju kesimpulan saran. Nah, ini sangat-sangat mudah sekali dan sangat membantu kita dalam pembuatan karya tulis ilmiah,
laporan dan sebagainya. Ya, itu dulu yang dapat saya sampaikan, tutorial untuk membuat kerangka atau outline dari karya tulis ilmiah. Ini semoga bermanfaat. Ya, oh ya, satu lagi. Ini untuk penomorannya tadi ya, penomorannya tadi belum ya. Jadi ini penomorannya masih penomoran yang bersifat umum ya. Nah, bagaimana kalau dalam penomoran itu yang biasanya sebelum pendahuluan itu pakai angka huruf, kemudian setelah pendahuluan dan seterusnya itu pakai angka. Nah, ini kita bisa membedakan ya, kita bisa bedakan caranya. Yang pertama kita klik aja dulu insert page number ya, page number ya, page number. Nah, di sini yang ini kita klik formatnya ya, kita klik formatnya. Ini pakai yang huruf dulu ya, huruf. Oke, nanti startnya bisa kita mulai, bisa kita atur ya. Kalau buku biasanya kan startnya tidak harus angka 1 ya, atau dari 1. Nah, kalau sudah ini kita cek di sini di pendahuluan masih mengikuti format huruf ya. Nah, sekarang kita supaya ini beda ya, kita klik layoutnya dulu. Nah, ini kita pakai apply-nya itu for this point forward. Oke, kalau sudah kita insert kembali di page number, pakai langsung format page number. Nah, ini kita pakai angka, kita pakai startnya itu start yang 1 karena yang pendahuluan itu, sorry, ini tinjauan pustaka ya, sorry. Oh ya, ini sorry, sudah pendahuluan. Oke, kita ulangi lagi, kita pakai format page number ya. Ini kita pakai angka, jangan pakai yang continuous karena continuous nanti akan mengikuti atau melanjutkan dari nomor yang sebelumnya. Oke, kalau sudah, nah ini secara otomatis dia yang mulai dari bab pendahuluan itu akan di angka 1 dengan menggunakan angka ya. Tapi untuk yang kata pengantar, daftar isi ini pakai format huruf. Nah, sekarang bagaimana daftar isi yang sudah terlanjur seperti ini? Jangan khawatir. Jadi ini tinggal diklik saja update field ya. Nah, ini kalau ini kita pakai update enter table, maka nanti format yang sudah kita susun akan kembali ke semula. Tapi kalau ada tambahan judul dan sebagainya ya harus ya update enter table. Tapi kalau tidak ada tambahan cukup update page number only. Oke. Nah, secara otomatis di sini daftar isinya langsung berubah ya. Yang judul itu pakai huruf sampai daftar gambar, kemudian pendahuluan pakai angka. Ya. Saya kira itu teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti akan saya lanjutkan dengan tutorial-tutorial lain, terutama penggunaan menu-menu yang ada di Word yang memudahkan kita untuk membuat buku, untuk penulisan dan sebagainya. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat dan sampai ketemu kembali.